Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kota Kupang dan persoalan urban. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kota itu punya persoalannya. Setiap kota pasti ada problemanya. Termasuk Kota Kupang, Kota Kasih, tempat di mana kita saat ini tinggal. Ya, ada begitu banyak persoalan urban atau persoalan perkotaan. Saya sebutkan beberapa, misalnya persoalan sampah, pengangguran yang cukup tinggi, lapangan kerja yang terbatas. Itu beberapa persoalan. Tetapi dalam konteks Kota Kupang, saya coba mengidentifikasi ada beberapa hal yang mungkin sepele, mungkin banyak orang tidak menyadari ini sebagai persoalan, tetapi ini sebenarnya menjadi tanda dan bukti bahwa kota ini punya problemanya. Karena itu memang harus dicari solusinya, harus ada jalan keluarnya. Saya sebutkan beberapa. Yang pertama, kalau kita jalan di kota ini, kita menemukan banyak polisi tidur, Polisi tidur itu dibuat atas inisiatif warga atau inisiatif orang perorangan. Ada yang membuat polisi tidur dari kayu, ada dari tali tambang, bahkan ada dari semen. Tujuan polisi tidur itu dibuat adalah untuk menahan laju kendaraan bermotor supaya orang tidak ngebut-ngebutan, supaya orang tidak berkendaraan dalam kecepatan yang begitu tinggi, sehingga bisa mengakibatkan risiko kecelakaan pada orang lain. Maksudnya baik, tetapi menurut regulasi itu tidak dibenarkan. Karena tidak bisa semua orang secara suka-suka bikin polisi tidur. Ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Tetapi kita melihat di kota ini cukup banyak polisi tidur. Ada yang ukurannya kecil, ada yang sedang, tapi ada yang begitu tinggi yang mengakibatkan kendaraan bermotor itu memang cukup kesulitan. Nah, ini sebenarnya satu persoalan yang harus dicari solusinya. Kesadaran berkendaraan bermotor itu penting, sehingga memang kalau orang sadar berkendaraan, maka sebenarnya tidak perlu polisi tidur. Kita cukup memerlukan polisi-polisi yang hidup. Tak perlu banyak polisi tidur. Lalu yang kedua, kalau kita jalan-jalan di kota ini, seringkali kita menjumpai anak-anak remaja itu bermain bola, bermain futsal di jalanan. Ini pemandangan yang sering kali kita lihat. Ini sebenarnya satu persoalan, bahwa ruang bermain bagi anak-anak kita, bagi remaja kita itu semakin terbatas. Akhirnya mereka mengekspresikan rasa kesukaan mereka pada sepak bola, pada futsal misalnya, di jalanan. Padahal jalanan itu bukan tempat untuk orang bermain bola. Dan itu bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Karena di jalan ada banyak kendaraan bermotor. Yang ketiga, saudara-saudara, sering terjadi juga di kota ini, orang berpesta dan itu sampai dengan dini hari. Bunyi musik yang begitu kuat akhirnya mengganggu kenyamanan tetangga, mengganggu kenyamanan warga. Ini persoalan. Saya tahu di beberapa kelurahan misalnya ada kebijakan orang boleh berpesta, boleh putar musik itu sampai jam 12 malam. Setelah itu musik dimatikan, silakan lanjut untuk ngobrol atau untuk bercerita. Tetapi seringkali kebablasan. Orang putar musik sampai dini hari, akhirnya mengganggu kenyamanan tetangga, mengganggu kenyamanan warga. Ini memang soal kesadaran. Tetapi saya pikir ini juga bagian dari
persoalan urban yang harus disiasati. Aturan harus ditegakkan, tetapi kesadaran warga harus terus dibangun agar ya tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain yang sedang beristirahat. Karena ya musik yang kita putar itu tentu mengganggu, apalagi sudah sangat larut malam. Ya. Lalu ya yang keempat, saudara-saudara, kalau kita juga lihat ya, kita jalan-jalan di kota ini, kita menyaksikan ada orang, ada warga yang memang kadang suka-suka menggunakan ruang milik jalan atau ya untuk berjualan. Padahal kita tahu itu ada regulasinya, ada tata ruangnya. Kalau berjualan ikan, ya di pasar ikan, bukan boleh berjualan di sembarang tempat. Dari aspek estetika kota, ini memang mengganggu estetika. Kita tahu bahwa semua orang ya mencari hidup. Semua orang butuh uang, karena itu mereka berjualan. Tetapi harus diatur tempatnya supaya tidak suka-suka orang ya berjualan di mana-mana. Pemerintah harus hadir. Tata ruang itu mesti ditata, karena itu pemerintah mesti mengaturnya. Ya. Jadi jangan membiarkan kota ini seperti tak bertuan. Orang bisa suka-suka untuk berjualan di mana saja, ya, tanpa ada penertiban atau arahan dari pemerintah. Ya. Lalu yang kelima, saudara-saudara, ada fenomena menarik juga di kota ini. Ya. Harga tanah semakin mahal. Karena itu, kalau orang mau membangun rumah, itu ya tidak ada ruang lagi yang tersisa untuk diberikan bagi kepentingan publik. Karena itu misalnya lorong atau gang itu terlalu sempit sehingga akses untuk kendaraan seperti tangki air, mobil pemadam kebakaran itu menjadi susah. Anda bayangkan kalau terjadi kebakaran dan mobil pemadam kebakaran harus ke lokasi tetapi tidak bisa masuk karena aksesnya sangat sempit. Ya, kenapa? Karena orang membangun rumahnya, membangun pagar rumahnya terlalu memakan ruang, tidak menyisakan sedikit ruang untuk akses ya mobilitas bagi kendaraan. Nah, ini persoalan kita juga yang sering terjadi. Ya, kita punya hak untuk membangun di atas tanah kita, tetapi kita perlu juga ya memberi ruang sedikit bagi kepentingan umum. Agar apa? Agar misalnya mobil pemadam kebakaran, tangki air dan seterusnya bisa melewati tempat itu. Nah, mungkin saudara-saudara punya ya referensi berkaitan dengan problem-problem perkotaan lainnya. Saya cuma menyebut 5 ini ya. Kota ini punya tuannya ya. Kota ini ya punya regulatornya. Kita berharap agar ada solusi dari setiap persoalan ini. Dan yang lebih penting adalah kota ini, rakyat di kota ini ya memiliki wakil rakyat. Karena itu memang wakil rakyat harus responsif, harus memahami persoalan ini agar bisa dicarikan solusi bersama dengan pemerintah. Jadi jangan sekedar memilih wakil rakyat yang tidak paham persoalan, akhirnya tidak bisa menganalisis, lalu tidak bisa menemukan solusi atas setiap persoalan yang dialami oleh warga di kota ini. Ingat, kota pasti akan terus berkembang, ya. Kompleksitas persoalan akan semakin berkembang juga, tetapi kita ya harus bisa menemukan jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi oleh warga di kota ini. Ya, demikian saudara-saudara, ya. 1-2 catatan saya berkaitan dengan persoalan urban yang terjadi di Kota Kupang, ya. Salam sehat, ya. Mari kita jaga kota ini, mari kita rawat kota ini, mari kita benahi terus kota ini agar menjadi kota yang maju, kota yang berkembang, dan ya tidak tersandera oleh berbagai kompleksitas urban sebagaimana yang sudah saya gambarkan tadi. Ya. Terima kasih ya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita.